Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan remaja juga yang lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba belajar tentang makna syukur yang sesungguhnya dengan cara mentadabburi salah satu surat mungkin ini favorit kita. Kenapa? Maksudnya karena surat ini sering dibaca ketika kita sholat, apalagi kalau sholatnya sendiri menfarid di rumah. Walaupun ini lagi-lagi saya ingatkan untuk sama-sama kita belajar membiasakan sholat berjamaah di masjid, khususnya untuk teman-teman yang laki-laki. Namun terlepas dari itu teman-teman semua, surat apakah yang dimaksud? Yakni surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ya, nikmat yang besar artinya. Walaupun ada makna yang lain, tapi jangan mentang-mentang kemudian kita baru hijrah gitu ya, mentang-mentang kita semangat mengaji, akhirnya semua bacaan itu yang ada sa-nya itu jadi sya gitu ya. Padahal al-kautsar ya dibacanya itu menggunakan sa, bukan sya, bukan sa, bukan so, tapi sa, al-kautsar ya. Jangan jadi kemudian assalamualaikum, sholawat dan shalom gitu. Tapi al-kautsar ya menggunakan sa harus sesuai dengan maksudnya, maknanya. Kenapa kemudian Quran ini menjadi penting teman-teman semua? Karena Quran ini tentu adalah pedoman hidup kita, manual book kita hidup langsung dari Allah, Sang Pencipta Al-Khaliq yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun pribadi ya, membangun diri sendiri, membangun individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara itu ada aturannya. Dan itu ada pada syariat Islam. Yang diantaranya ada Al-Quran. Ya, makanya penting kemudian kita untuk bersemangat belajar Al-Quran dari tahsin, tahfiz, termasuk tadabur. Nah, insya Allah kita pada hari ini pun akan mentadaburi Al-Quran. Ya, yaitu surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek hanya 3 ayat saja. Kita coba mentadaburi ayat pertamanya, khusus pembahasan berkaitan dengan syukur. Ya, syukur. Seringkali kita luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita justru banyak mengeluh ketika hidup ini karena begitu banyak ujian cobaan yang kita rasakan. Padahal daripada ujian atau cobaan lebih banyak yang patut kita syukuri. Entah itu nikmat sehat, nikmat waktu luang ya, yang mana seringkali kita lupakan untuk bersyukur. Bahkan nikmat kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa bernafas ya, nikmat kita bisa berbicara, itu seringkali kita luput untuk disyukuri. Padahal harus mensyukurinya. Dan syukur yang paling sering kali kita lakukan ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah itu bersyukur. Namun ternyata ada makna syukur yang lebih powerful, makna syukur yang lebih spektakuler ya. Syukur dengan alhamdulillah itu bagus banget, bahkan memang tepat sekali. Karena tidak ada yang berhak disyukuri ya, bahwa dari diri kita sendiri ya, yang mana itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun diri kita, sedahsyat, seduahsyat apapun dari kita, itu harus disyukuri dengan cara kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hanya Allah yang patut dipuji, bukan manusia. Nah, kita coba ini mengambil dari ayat pertama tentang syukur ya. Apa ayat pertama Al-Kautsar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang besar. Inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Isim inna di sini kemudian kata gantinya adalah kami. Maksudnya kami di sini siapa? Ya ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kami? Padahal Allah satu. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah Muhammad, huwa, dia Allah, kul huwallah ahad, esa, satu, tunggal, ya. Tapi biasanya kita kalau menggunakan kata kami itu menunjukkan kata ganti banyak, bukan satu. Lantas, apakah Allah itu banyak? Tentu tidak, ya. Tapi makna kami di sini adalah dua. Yang pertama, kami itu bisa jadi dalam bahasa Arab artinya banyak. Tapi maksud di sini kami yang kedua,
yakni maksudnya adalah memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Kami. Ibaratnya dalam bahasa Indonesia pun kita sering mendengarkan seperti contoh orang yang sedang memberikan sambutan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat gitu ya. Yang kami hormati, kami di situ maksudnya adalah saya. Tapi untuk mengagungkan gitu ya. Makanya makna kami di sini adalah Allah mengagungkan dirinya, mengagungkan, memuliakan dirinya. Dan yang berhak untuk mengagungkan dirinya sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu tak agung sedikit pun gitu ya. Hina, manusia itu hina. Makanya ketika dipuji kita bersyukurnya dengan alhamdulillah. Ya, karena syukur yang seyogianya dilakukan oleh seorang hamba, seorang makhluk adalah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam. Ya, sedangkan manusia itu hina. Manusia itu pada dasarnya terbatas. Segala hal yang dahsyat, hebat dilakukan oleh manusia itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, makna syukur dalam ayat pertama ini inna a'tayna ka a'tayna ka. Sesungguhnya kami di sini Allah telah memberikan kepadamu. Mau di sini siapa? Kepadamu, mau di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah di sini berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Allah di sini berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi penutup seluruh Nabi. Ya, yang mana bahkan ketika Nabi Isa seandainya masih hidup, dia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Andaikan Nabi Musa masih hidup, dia ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini spesial, bahkan bisa langsung kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking spesialnya Nabi Muhammad adalah nabi yang hanya dengan beliaulah kita bisa selamat, yakni dengan syafaatnya di yaumil akhir, di yaumil mahsyar. Ketika yaumil mahsyar, semua orang itu tidak bisa saling menolong, tidak bisa menolong yang lainnya. Semua orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan justru akan saling menuntut. Ya, seorang suami menuntut istrinya, seorang istri menuntut suaminya, seorang anak menuntut orang tuanya, gitu ya. Bahkan dikatakan di yaumil mahsyar nanti banyak orang-orang yang ahli ibadah, mereka bangkrut. Bangkrut maksudnya apa? Sholatnya, zakatnya, saumnya, sedekahnya bangkrut karena habis dituntut oleh orang yang meminta hak kita. Apalagi para orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Karena yang menuntut mereka bukan satu orang dua orang, tapi rakyatnya. Rakyat yang banyak. Ketika seorang penguasa, dia walaupun rajin saum, rajin ibadah, apapun, sholat, zikir, sedekah, zakat, ketika dia zalim kepada rakyatnya, ketika dia bahkan mengkorupsi gitu ya, maka rakyat yang dizoliminya itu bisa menuntut, dan cara dia memenuhi tuntutan itu adalah dengan memberikan pahala-pahala ibadahnya. Saumnya akan habis, pahala sholatnya akan habis, diberikan kepada rakyat-rakyat yang dia zolimi gitu ya. Zakatnya sampai semuanya bangkrut, habis. Dan bahkan bukan hanya habis, karena setelah habis ternyata masih banyak yang menuntut, dosa-dosa orang yang dituntutnya, bukan orang yang menuntut, orang-orang yang dizolimi itu akan dilimpahkan kepada dia, orang yang zolim. Makanya banyak orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW bangkrut ketika yaumil akhir nanti. Ya, dan hanya yang bisa memberikan pertolongan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tidak ada yang lain, yaitu dengan syafaat. Walaupun kita pun bisa memberikan syafaat kepada kawan kita, keluarga kita, gitu ya, ketika kita seringkali berada dalam satu majelis, berada dalam satu perjuangan Islam yang sama. Gitu. Inna a'tainaka. Di sini Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita berdoa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu apa? Al-Kautsar. Memberikan kepada Nabi Muhammad yaitu nikmat yang besar.
Apa nikmat yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Yakni surga, ya, al-jannah. Tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling hebat daripada surga. Ketika kita diberikan uang triliunan gitu ya, kalau dibandingkan dengan surga, tentu itu tidak ada apa-apanya. Kita akan lebih memilih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang paling besar itu adalah nikmat surga. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah dimaksum, sudah dijanjikan surga kepadanya. Tapi apa kemudian dilakukan Nabi Muhammad ketika mensyukuri nikmat itu? Nah, ini kita akan bahas. Namun kita akan coba gali Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di samping artinya nikmat yang besar, ternyata ada makna yang lain. Yang pertama adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencicipi manisnya sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Yang kedua adalah telaga Kautsar, telaga yang ada di Yaumil Mahsyar, yang mana ketika orang meminum air di telaga itu tidak akan haus lama-lamanya. Yang ketiga baru nikmat yang besar. Dan nikmat yang besar ini maknanya adalah surga karena ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad yang maksum itu diberikan nikmat surga, tapi tidak kemudian leha-leha dalam hidupnya. Dia mensyukuri nikmat itu dengan beribadah yang seoptimal-optimalnya kepada Allah SWT. Bahkan ibadahnya Nabi Muhammad itu melebihi ibadah orang biasa tentu. Hebat banget ibadahnya, istighfarnya ribuan kali, sholatnya itu lama banget, panjang, khusyuk. Kita gitu ya, yang mungkin jauh banget dari khusyuk, jauh banget dari hebatnya beribadah, tapi masih justru leha-leha. Padahal kita pun diberikan nikmat yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diberikan nikmat, mensyukurinya adalah dengan ibadah. Contohnya apa nikmat? Nikmat kaki. Ini tangan ya. Nikmat tangan ya. Allah berikan kepada kita, maka gunakan itu untuk bersedekah. Gunakan itu untuk beribadah. Gunakan itu untuk menolong sesama manusia. Ya, nikmat mata, gunakan nikmat mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran gitu ya, menonton kajian dan lain sebagainya. Nikmat telinga, dengarkan hal-hal yang baik, jauhi gibah dan lain sebagainya. Nikmat kaki, syukurinya dengan cara mengkaji, rajin sholat, ya, berangkat ke Baitullah, berangkat ke tempat kajian dan lain sebagainya. Itu adalah makna syukur, ya. Sebagaimana surat Al-Kautsar pun setelah ayat pertama, sesungguhnya Allah kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Nabi Muhammad diberikan nikmat yang besar, konsekuensinya adalah beribadahlah, hablum minallah dan hablum minanas, berkorbanlah. Insya Allah kita akan membahas di sesi selanjutnya berkaitan dengan hablum minanas dan hablum minallah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.